dari pejabat atas pakai pengacara, pakai sambung lidah di akhirat nanti lah betul. Bahwa pengacara itulah dipotong oleh ayat al-yawma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi yang namanya notaris, pengacara, yang konon-konon itu di akhirat nanti ada laku tutup galau badan-badan pengacara, macam teman Paris misalnya kan, ada tuh di akhirat ada. Bang mulut kita tuh udah bisa bersambung. Karena Tuhan akan pertanyakan melalui kalam malaikat, ketika tumit hambaku ini sampai di padang mahsyar kau tanya 4. Ilmu, umur, ajal, ilmu, atau cuman orang kaya pertanyaannya mau orang miskin pertanyaannya itu mungkin 3 lah, jadi kita kurang bela. Orang kaya itu yang tidak ditanya itu harta itu apa pula yang ditanya. Jadi yang kita miskin itu yang ditanya cuman ajal, umur, ilmu. Orang kaya ada tambah lagi tanya, harta kau dapat dari mana, kau belanjakan ke mana. Khusus untuk orang kaya. Nah, oleh karena itu pada hari itu latus alun layau maizin anin naim, tidak pakai perantara. Misal malaikat nanya, Profesor Suhar, kan profesor pun tidak ada laku juga nanti. Cuma aku heran sama ini. Kalau dia ikut mengundang tuh, almarhum ikut juga mengundang. Kamu hati-hati lah dikit. Aku sering diundang. Apalagi ke sedekah-sedekah. Aku kan kalau di Kabupaten Selangor ini, kalau aku ada orang Selangor ini tidak mencermah. Bukan disingkut gue dah. Kalau aku mencerewet lah, sikok gue hurufnya aku protes. Aku ingin tunjukkan bahwa aku ini orang pesantren. Bukan semua sombong dah. Memang modal aku jadi profesornya memang pesantren. Tidak malu-malu dah. Nah tapi itulah trik. Ada pula pengantin di Siko yang ikut ngundang tuh tak ada orang Bukit Tigo. Karena keluarganya itu, insinyur anu di Medan, insinyur anu di Jepang. Kalau dia orang Minang, insinyur anu di Lubuk Sekatiang, di Lubuk Aluang, di Lubuk Basuang. Kalau orang Palembang, Ogan Ulu, Ogan Ilir, Ogan Tengah. Kalau orang Jawa, Purwodadi, Purwosari, Purworejo, Purwo. Anak kau laki di mana, Jo? Lahir di mana, makan di mana, minum di mana? Apa gunanya tetangganya itu? Gara-gara kemiskinannya hilang jatahnya dalam turun undang. Itu kalau bahasa Selangor itu ini jelengan ke bau dia nampak dekat lampau. Di antaranya itu almarhum. Ingatan DRS anu ujung tuh ayat pula tahu ni orang dalam hati jam itu. Udah pula ada almarhum. Pas 40 harinya aku ceramah. Aku ceramai keluarganya itu. Orang mati itu jangan diajak lagi undang orang. Tak apa gawe dalam hidup. Tak kena tangan, tak kena tenang. Tapi kalau kita yakin malaikat maut itu ada pula orang melawan. Ustaz, iya nih malaikat maut itu ada dalam kubur. Gatel juga WA itu. Ambulan lo boy, amanannya. Kini betul-betul yang elok lawak percayanya ada. Wah siap-siapnya jawabannya. Awak datang kelaknya tipe, tinggal pada dialog menambulan lah agaknya malaikat mulanya nama marrobuka itu mutanya olaman tu isim apa? Isim domir, isim tabdil atau isim mausul. Ambo mau tanya. Jadi eloklah percaya. Jadi bacanya. Nah, ada tak jalan ngindari malaikat muka dan nanti gampang. Uang tak mati kelak, posan kegebiawaan, jangan pakai kopan kain yang baru-baru itu. Kalau uang kawin 35 tahun itu, simpan elok, katon, sayang, mau nabang mati kelak, jangan boge kain yang baru tuh, kain buku atau boge. Itu cara kan, mati sumpah dengan lambung. Nah, ang di depan, ada ambu depan, ang belakang, jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana orang P3 yang baru mati? Kata apa? Ada macam tu cerita. Nyawa di depan, di belakang. Mana suara yang baru mati? Ayo, kubur di belakang. Wah, mula lama. Dia tengok kalau kubur kan. Dah ikut nak bukan ngajar kamu. Bilang cerita mereka cerita orang bangun. Mau bangun kesusahan lah tu. Malaikat tu dari dunia kecil. Apa yang ke dalam kuburan ngecek tu lah. Nah oleh karena itulah dalam persoalan pertanggungjawaban amal kita tidak bisa berwakil. Apa yang kita concang, apa yang kita limpahkan tangan,
bau kita piku, di kepala kita jejong, di bau piku, baru tangan kita jejong. Inilah catatan yang tidak bisa kita elakkan. Yang terakhir, tidak ada perbuatan kita yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, kalau dari beliau kan bisa ya, tengok ini, tengok kemudian, tengok ke belakang, kaju kira kanti ngono, aneh loh masuk dalam kagum awak kan, bebas, jadi yang nengok, itu perasaan gitu. Macam kami lah, tengok ini, tengok kemudian, kiki orang lalu cek tanda tangan, balik kalau iya masuk gini, tapi kata Allah, oleh karena itulah perbuatan kita ini dia dicatat oleh malaikat. Maka malaikat diberikan tugas oleh Allah, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia 3 bentang nanti amal ibadah kita itu, kemudian dikalungkan di leher kita. Malaikat berkata, "Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Baca. Nah, dia mau dia buat kalung ni. Nah, boleh baca. Ketek-ketek saya malih ubi. Godang iki tau malih ayam. Lampado tu lah malih kambing pulo. Lampado tu lah malih kobel. Masuk ke Jawa 3 tahun. Balik dari situ mulai narkoba. Itu yang buruk ya. Kita akan membaca nanti tanpa perantara. Kalau pakai perantara, kita sogok tukang baca itu. Tolong di skip dikit. Yang main skip kok gini yang usah stempel pakai skip, tanda tangan pakai skip. Itu maaf baca awak beda. Biarlah yang muda-muda kenal kan. Tapi kalau adik-adik kalau ada orang lain, ada beberapa orang yang sudah kenal. Saya meninggalkan itu memang di atas 80. Saya ke Jambi, ke Bangkok, ke Jambi. Kalau saya dulu berhitung, kalau saya pegawai KUA itu paling kasih roy saya kecil. Nah, kemudian saya pindah ke Jambi, bukan sombong Pak Jamat. Tahun 2007 saya sudah jadi profesor, golongan 4E sampai kini dan naik-naik lagi, nunggu pensiun. Nah, itu saya tahu. Oleh karena itulah dalam kehidupan ini, wa inna alaikum lahafizin, kita harus ingat ada 4 pemberian Allah kepada kita ini. Pertama, setiap anak Adam itu dilahirkan, Allah berikan malaikat yang mengawasi itu. Itu sebabnya kita dilarang membuka aurat. Karena kita diawasi oleh malaikat. Ayat ini jelas surah Al-Anfal. Yang kedua, tobat kita akan diterima oleh Allah selama ruh masih ada di jasad. Tapi kalau lakon ayam gulu-gulu karet macam kau begini, nah itulah buat catatan copet. Telepon lah Imam Soji, kain masih ada stok tidak, kapan masih ada bisa disubuh tidak, tanah masih ada kapling tidak. Gitu kami yang tua-tua kalau sadarnya rumah yang godang-godang itu kan untuk orang tinggal yang punya waktu BTN tipe 21 itulah. BTN itu artinya bawah tanah, tipe 21 itu panjang 2 meter, di atas meter, minta lobby ada 2 beli. Apa kata penggali kubur tinggalan untuk ganti Pak? Ya mana? Orang kubur godang-godang. Nak kubur tahu. Nasi lagi kemonyan, dalam masuk. Lalu karena itulah dalam kesempatan ini terutama kepada Nakanda yang ada anaknya, maka setelah orang tua kita meninggal, tugas kita doa. Kalau dosen, lalu kita mampu, Rasulullah mengatakan yang paling abdul kita sedekahkan itu adalah sakyur. Jadi ada inilah dasarnya kita boleh memanggil orang untuk meminta doa bersama. Meskipun ada orang yang membid'ahkannya, karena dia baca hadis lain. Atau yang ada yang lain itu tidak bisa. Talqin itu nalqin orang mati. Nah, kita tanya, kalau memang orang dalam kubur itu tidak mendengar apa yang kita katakan, mengapa Rasulullah menyuruh kita lewat di kuburan baca assalamualaikum? Kan salam orang kubur itu kan tidak boleh dijawab. Kalau nyawab awak lagi capek. Waalaikumsalam, kemana ahad? Itu lagi. Di salamnya anda boleh jawab tuh salam yang ada di kuburan. Yang kedua salam orang sudah semayang. Yang dijawab pula kira anda assalamualaikum warahmatullahi juga. Itu keyakinan saya. Oleh karena itu saya berpunya keyakinan dan beri debat ini mau dialog, mau Wahabi, mau dia mau Persis apa galauan silakan. Saya yakin bahwa ruh itu dikembalikan oleh Allah ke jasad yang bersangkutan, cuma kita tidak tahu tanggalnya.
apa pagi apa petang. Ini dasarnya Imam Ibnu Taimiyah membolehkan kita menghadiahkan pahala dengan membaca Quran kepada orang yang sudah meninggal. Cuman murid-muridnya yang Wahabi Salafi ini atau tidak sampai, gurunya atau sampai. Saya sudah skir buku Ibnu Taimiyah itu, jilidnya sudah hafal, bahwa menghadiahkan ini menurut beliau sampai dengan catatan diniatkan. Kalau saya kan sering bahasa Arab. Kalau tu hazil ayah wahada itu sawabaha ila umti misum binti Abdul Muhi syai'un lillahi walaha al-fatihah. Betul tadi itu yang bukan fatihah. Pakai wow. Jangan ya, orang selama ini syai'un lillahi lahum al-fatihah. Dari mana belajar? Syai'un itu mubtada, lam tu jar majrur, dia jadi khabar mubtada, wow itu harfu atau lam itu lil mulki, ha harfu tanbih, mim alamatul jam'i. Jadi syai'un lillahi walahum kalau jamak. Kalau dia seorang, walaha perempuan, walahu al-fatihah. Itu. Oleh karena itulah, tentu bukan kita meminta sesuatu yang tidak. Seandainya kita tidak mampu, itulah doa kita kepada Allah. Ya Allah, lapangkanlah. Jangan sekali setahun, pada ngingin emak itu sekali setahun dulu. Allah bermimpi bertemu dengan rumah awal di janji yang lampu bagi sesuatu. Rabbi firli wali daya semayang idah segala idah. Apa kata malaikat? Pala bapak wahang. No anu gantu awak dulu berdoa. Iko ndak no anu mah awak di semayang subuh. Kau maaf enggak tahu kok dikit ceramah. Banyak yang no anu kan. Mau kadang-kadang aku no doa orang dulu sudah. Rumah awak bukan main amin. Amin, rumahnya angin. Itu bukan ngejek adat kita dah. Yang mau masih kojo. Oleh karena itulah kita doakan pada malam hari ini semoga rumah ini kalau ada kebaikannya diterima oleh Allah dan kalau kekurangannya kita serahkan. Saya selalu baca doa. Ya Rabb inna hazal min ibadi. Ini mayat adalah hamba. Fa'anta ahakku bih. Kalau dia laki-laki, fa'anta ahakku biha. Engkau lebih tahu, lebih berhak dengan dia. Imma an taghfir wa imma an tu'azib. Apakah engkau akan ampuni atau engkau akan siksa? Tapi pengharapan kami bi fadlika wa karamika wa judika an la tu'azziba hadzal mayt. Dengan keagunganmu, kelebihanmu, kami berharap jangan engkau azab yang baik. Maknanya minta tolong itu. Oh, cuma bahasa itu. Kalau tidak tahu bahasa Arab, awak kan? Ya Allah, ayahku, ibuku adalah bagian dari hamba engkau. Engkau lebih tahu apa yang dikerjakan masa hidupnya, baik kebaikan maupun keburukannya. Kalau punya kebaikan, tambahlah ya Allah. Kalau dia punya kesalahan, hapuskanlah ya Allah. Itu doa kita untuk orang yang melampaui. Dan bagi kita, kalau kita biasa doa itu bapak kita, mudah-mudahan kelak awak koi kelak didoakan berulang oleh anak-anak. Tapi kalau kita tidak pernah nentainya, tidak pernah tahunya dengan hidup bapak kita, jangan harap nantinya berdoa untuk Allah. Apalagi kalau salah lagi kita, meninggalkan mereka dalam keadaan miskin imannya, miskin pula ekonominya. Oleh salazin Allah min hulfin zuriyatan ya'fal khawfu alaihim falyattaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih sekali lagi kepada saudara sekalian yang telah menghadiri undangan akan Najis keluarga. Semoga ini adalah bagian upaya dari kita berbanyak alaihna doa oleh kali ijabah. Kita hanya disuruh untuk berdoa dan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.